Kembali lagi dengan kami kelompok 8. Seperti video sebelumnya, kelompok kami akan melanjutkan tugas mereview artikel dari jurnal penelitian BK atau psikologi. Yang membedakan dengan video sebelumnya, metode yang digunakan adalah metode penelitian regresi sederhana dengan judul Hubungan antara kecerdasan emosional dengan kematangan karir pada mahasiswa semester akhir, Fakultas Psikologi Universitas di Yogyakarta. Tanpa menunggu lama, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Saya akan membacakan poin A, B, C, dimulai dengan poin A. Judul penelitian. Judul penelitian pada jurnal yang akan kami review yaitu hubungan antara kecerdasan emosional dengan kematangan karir pada mahasiswa semester akhir Fakultas Psikologi Universitas di Yogyakarta. Poin B diterbitkan di mana? Jurnal ini diterbitkan di Universitas Slamet Sri tahun 2021. Poin C, siapa yang meneliti? 1. Prayudha Nur Rifki. 2. Lailatul Anissa. Perkenalkan, nama saya Hana Siti Nur Hasanah dengan NPM 2019-015-000614. Di sini saya akan menjelaskan poin D, E, dan F. Pada poin D, jelaskan apa latar belakang utama riset dari penelitian ini. Latar belakang dari penelitian ini adalah kematangan karir yang rendah atau ketidakmatangan karir di kalangan mahasiswa. Kemampuan merencanakan karir masih menjadi masalah di mana kecerdasan emosional juga dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh calon sarjana baru, seperti kekhawatiran dan ketakutan tidak mendapatkan pekerjaan, merasa kurang memiliki informasi suatu pekerjaan, dan merasa tidak dapat beradaptasi dengan suatu pekerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kecerdasan emosional dengan kematangan karir pada mahasiswa semester akhir Fakultas Psikologi Universitas X di Yogyakarta. Pada poin E, jelaskan apa sisi yang menarik dan signifikan dari penelitian ini. Sisi yang menarik dan signifikan dari penelitian ini yaitu nilai signifikasi sebesar 0,000 menunjukkan signifikansi pada taraf 1%, yaitu P sama dengan 0,01. Artinya, P lebih kecil dari 0,01. Hal ini menunjukkan adanya korelasi yang sangat signifikan antara kecerdasan emosional dengan kematangan karir pada siswa tingkat semester akhir di Universitas X di Yogyakarta. Hal ini berarti dengan demikiannya kecerdasan emosional yang tinggi, maka akan diikuti dengan dimilikinya kematangan karir yang tinggi juga. Begitu pula sebaliknya, dengan dimilikinya kecerdasan emosional yang rendah, juga akan diikuti dengan kematangan karir yang rendah pula. Pada poin F, letak originality atau pembaharuan penelitian ini terletak pada UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal 62 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Hasil dari penelitian ini juga diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lestari dan Raharjo pada tahun 2013 yang berjudul Hubungan Antara Kecerdasan Emosional dengan Kematangan Karir pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang sedang menempuh skripsi. Yang hasilnya menunjukkan bahwa dengan dimilikinya kecerdasan emosional yang tinggi, maka akan diikuti dengan dimilikinya kematangan karir yang tinggi juga. Begitu pula sebaliknya, dengan dimilikinya kecerdasan emosional yang rendah, juga akan diikuti dengan kematangan karir yang rendah. Kematangan karir sangat penting untuk pemilihan karir seseorang. Saya, Septi Ratnawati, dengan NPM 2019-01500-567, akan membahas pada bagian G mengenai apa saja masalah yang dipakai dan kenapa metode itu yang mereka pilih. Jika dilihat dari hasil penelitian yang terdapat pada bagian abstrak, ada beberapa yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu 1. Kemampuan merencanakan karir masih menjadi masalah, di mana kecerdasan emosional juga dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi calon sarjana baru, seperti kekhawatiran dan ketakutan tidak mendapatkan pekerjaan. Lalu yang kedua, merasa kurang memiliki informasi suatu pekerjaan dan merasa tidak dapat beradaptasi dengan suatu pekerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kecerdasan emosional dengan kematangan. Selanjutnya, pada bagian H mengenai
Jelaskan metode yang dipakai dan kenapa metode itu yang mereka pilih. Yaitu, adapun metode penelitian menggunakan kuantitatif dan metode pengambilan sampel yang dipakai penelitian ini adalah teknik sampel random sampling. Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa tingkat akhir Fakultas Psikologi Universitas 10 Yogyakarta. Jumlah mahasiswa semester akhir berjumlah 158 orang, sehingga jumlah sampel total penelitian 61 orang atau 71,5% dari jumlah populasi. Hasil dari penelitian ini, nilai koefisien korelasi diperoleh R sama dengan 0,159 dengan nilai P sama dengan 0,000. Nilai signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan signifikansi pada taraf 1% atau P sama dengan 0,01. Artinya, P kurang dari 0,01. Hal ini menunjukkan adanya korelasi yang sangat signifikansi antara kecerdasan emosional dengan kematangan karir pada mahasiswa tingkat semester akhir Universitas 10 di Yogyakarta. Hal ini berarti dengan dimilikinya kecerdasan emosional yang tinggi, maka akan diikuti dengan dimilikinya kematangan karir yang tinggi juga. Begitu pula sebaliknya, dengan dimilikinya kecerdasan emosional yang rendah juga akan diikuti dengan kematangan karir yang rendah pula. Selanjutnya, pada bagian I mengenai bagaimana kalian menjelaskan desain penelitian pada artikel tersebut, yaitu penelitian ini menggunakan teknik analisis regrensi sederhana dengan uji prasyarat yang hasilnya ada penerimaan uji normalitas bahwa data variabel kematangan karir dengan kecerdasan emosional dikatakan normal karena skor KSZ sama dengan 0,930, P sama dengan 0,352, di mana P lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, hasil uji linearitas yang diperoleh data yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara kematangan karir dengan kecerdasan emosional dengan nilai F sama dengan 3,426 dan P sama dengan 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Setelah melalui analisis pengelolaan data, diperoleh hasil yang mendukung hipotesis tersebut, menunjukkan bahwa hipotesis tersebut terbukti melalui nilai koefisien korelasi diperoleh R sama dengan 0,159 dengan nilai P sama dengan 0,000. Nilai signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan signifikansi pada taraf 1% atau P sama dengan 0,01, artinya P kurang dari 0,1. Hal ini menunjukkan adanya korelasi yang sangat signifikan antara kecerdasan emosional dengan kematangan karir pada mahasiswa tingkat semester akhir Universitas 10 di Yogyakarta. Hal ini berarti dengan dimilikinya kecerdasan emosional yang tinggi, maka akan diikuti dengan dimilikinya kematangan karir yang tinggi juga. Begitu pula sebaliknya, dengan dimilikinya kecerdasan emosional yang rendah, juga akan diikuti dengan kematangan karir yang rendah pula. Saya Safiti Ramadhani dengan NPM 2019 01 500 565 akan membahas pada poin JKL. Pada poin J, apakah kesimpulan menjawab semua pertanyaan yang terdapat pada artikel penelitian jurnal tersebut? Jika dilihat dari kesimpulan jurnal penelitiannya, kesimpulan sudah menjawab semua pertanyaan. Bisa dilihat pada hasil dari penelitian ini, nilai koefisien korelasi diperoleh sebesar N sama dengan 0,159 dengan nilai P sama dengan 0,000. Nilai signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan signifikansi pada taraf 1% atau P sama dengan 0,01, artinya P lebih kecil daripada 0,01. Hal ini menunjukkan adanya korelasi yang sangat signifikan antara kecerdasan emosional dengan kematangan karir pada mahasiswa tingkat semester akhir Universitas X di Yogyakarta. Hal ini berarti dengan dimilikinya kecerdasan emosional yang tinggi, maka akan diikuti pula dengan dimilikinya kematangan karir yang tinggi pula. Juga begitu pula sebaliknya, dengan dimilikinya kecerdasan emosional yang rendah, maka begitu pula juga akan diikuti dengan kematangan karir yang rendah pula. Selanjutnya pada poin K, masalah apa saja yang masih atau belum diselesaikan dari penelitian di dalam artikel jurnal tersebut. Masalah pada artikel penelitian ini sudah tidak terselesaikan semua, karena bisa dilihat sudah terlihat dari artikel tersebut tidak adanya penjelasan mengenai masalah yang belum terselesaikan. Pada poin L, apa tawaran kalian untuk judul penelitian baru yang berkaitan dengan artikel variabel pada artikel penelitian tersebut? Yang pertama ada pengaruh kompetensi pegawai terhadap produktivitas kerja pegawai Dinas Kesehatan. Yang kedua, analisis pengaruh kecerdasan emosional terhadap
kepercayaan karir individu pada wanita yang memiliki konflik peran ganda. Yang ketiga, hubungan antara self-efikasi dengan karir pada mahasiswa tingkat awal dan tingkat akhir. Yang keempat, ada pengaruh self-efficacy, locus of control, dan faktor demografis terhadap kematangan karir. Yang kelima, ada hubungan antara kecerdasan emosional dengan kematangan karir. Lalu alasannya karena 5 judul yang telah tadi disampaikan memiliki keterkaitan dengan variabel pada penelitian jurnal tersebut, yaitu dengan memperhatikan pada perspektif hubungan karir ke depannya.